hadis afdalu ma qultu ana wan nabiyyuna min qabli la ilaha illallah. Kalimat yang paling afdal yang pernah saya ucapkan dan pernah diucapkan para nabi-nabi sebelum saya adalah kalimat la ilaha illallah. Itu kalimat yang paling afdal. Dalam hadis yang lain Rasulullah bersabda, beliau meriwayatkan bahwasanya Allah Ta'ala berfirman dalam hadis qudsi. Allah Ta'ala bilang, la ilaha illallahu husni, wa man qalaha dakhala husni, wa man dakhala husni amina min azabi. Kalimat la ilaha illallah adalah bentengku. Barang siapa yang mengucapkannya, maka dia masuk ke dalam bentengnya Allah. Barang siapa yang masuk ke dalam bentengnya Allah, aman. Aman dari siksa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aman. Jaddidu imanakum, kata Rasulullah. Ayo perbaharui iman kalian. Ya, perlu di-upgrade imannya kita ini, mesti kita upgrade, kita tingkatkan, kita perkuat lagi, kita perbaharui. Gimana kita mengupgrade, memperbaharui iman kita? Dengan mengucapkan gulu aktsiru, perbanyak dari ucapan la ilaha illallah. Subhanallah nisful mizan. Alhamdulillah tamla'uh. La ilaha illallah laisa dunallahi hijab. Begitu. Laisa laha dunallahi hijab. Itu kalimat subhanallah memenuhi setengah timbangan. Kalau ente baca subhanallah, ente punya itu timbangan yang memenuhi amalan, yang menimbang amalan hamba. Kalau kita baca subhanallah, setengahnya udah penuh. Masya Allah, setengahnya udah penuh dengan kebaikan. Alhamdulillah, nah itu penuh sekaligus langsung. Alhamdulillah. Alhamdulillah, kirim lagi, penuhin lagi. Alhamdulillah. Subhanallah, alhamdulillah. Subhanallah, alhamdulillah. La ilaha illallah, itu enggak ada penghalang antara dia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diriwayatkan itu Allah Ta'ala ciptakan sebuah tiang dari cahaya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di hadapan arasy-Nya Allah tuh ada tiang terbuat dari cahaya. Dan apabila ada hamba yang mengucap la ilaha illallah, nih kayak sekarang nih kita bilang la ilaha illallah, tuh tiang bergetar, goyang, bergetar. Maka Allah Ta'ala berkata kepada tiang tersebut, ya, uskun, diam, kenapa kamu bergetar? Maka tiang itu menjawab, kaifa askun, bagaimana saya bisa diam sedangkan orang yang mengucap la ilaha illallah tadi belum engkau ampuni. Terus Allah Ta'ala nyatakan, qad ghafartu lahu, aku sudah ampuni orang tersebut. Maka langsung diam tiang tersebut. Masya Allah. La ilaha illallah. Alhamdulillah, kita diampunin insyaAllah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seorang hamba kalau dia mengucap la ilaha illallah, itu la ilaha illallah tersebut ketika masuk ke langsung masuk ke dalam catatan hamba. Ketika itu la ilaha illallah masuk ke dalam catatan kita, itu tidak melalui kesalahan dosa yang tertulis, melainkan dihapus sama dia. Itu la ilaha illallah menghapus dosa-dosa yang ada sampai ketemu hasanat, kebaikan, nempel deh ke sebelahnya kebaikan. Masya Allah, la ilaha illallah. Ini kita udah berapa kali mengucap la ilaha illallah. Nah tinggal lanjutkan dalam mengucap la ilaha illallah. Hadza kan Al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir, itu wiridnya dia tiap hari rutin membaca la ilaha illallah 25.000 kali. Cuma baca la ilaha illallahnya bukan kayak Cine kesandung. Begitu. Kesandung latah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, Allah, Masya Allah. Tahu gak artinya apa? Apa? Dia fahamin makna yang terkandung di dalamnya. La ilaha illallah, la ma'bud bihaqqin fil wujud illallah. Dia hayati, dia nikmati, dia rasakan kelezatannya di dalam jiwa, di dalam hatinya dia. Kan beliau Al-Habib Abdullah bin Husain setiap hari dia baca la ilaha illallah 25.000 kali. Allah, Allah, Allah 25.000 kali. Kemudian dia baca as-salah ala Nabi Muhammad 25.000 kali. Nah kita ini sekarang kan diajak untuk baca la ilaha illallah, ngulang la ilaha illallah. Hari ini kita udah berapa kali baca la ilaha illallah? Siapa yang nih hari, masa iya enggak 100 kali enggak kita baca la ilaha illallah tersebut? Perbaharui iman kita biar ngeresep, biar lekat di dalam hati kita. Jadi waktu sakaratul maut
itu udah nempel, kagak hilang, enggak goyah tatkala menghadapi goncangan sakaratul maut, keimanan kita, keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis diriwayatkan, seandainya itu langit dan bumi, langit 7 lapis, bumi 7 lapis, ditaruh di timbangan, ya, di sebuah piring timbangan. Kemudian kalimat la ilaha illallah ditaruh di timbangan di piring yang lain tuh, ya, di wadah yang lain dari timbangan itu. Maka niscaya kalimat la ilaha illallah bakalan lebih berat daripada 7 lapis langit dan 7 lapis bumi. Kalimat la ilaha illallah lebih berat daripada 7 lapis langit dan 7 lapis bumi. Jauh lebih berat. Nah, karenanya itu dosa kita nggak ada apa-apanya dibanding la ilaha illallah. Nggak ada apa-apanya dibanding la ilaha illallah. Itu disebutkan, itu Bani Adam, anak Adam, ketika dia besok di hari kiamat, itu datanya dia tuh, kesalahan dia dikumpulkan, dicatat, ditimbang. Begitu ditimbang ternyata lebih banyak dosa daripada kebaikan. Sampai tuh hamba berpikir, ya habis dah gua, hancur dah, neraka dah nih, celaka. Tahu-tahu Allah Ta'ala bilang, ya ibn Adam, wahai anak Adam, engkau punya titipan yang kamu titipkan sama saya. Titipan apa ya Allah? Begitu ada kartu. Nah, kartu apa? Kan ada kartu apa? Kartu apa sekarang tuh? Kartu sehat, kartu apa lagi? Kartu pinter, kartu sehat, kartu mati ada gak? Ada. Nah, ini ada kartu. Allah Ta'ala juga bilang, engkau punya, ada kartu. Kartu apa? Kartu itu tertulis la ilaha illallah. Ini la ilaha illallah yang kamu punya nih. Nah, ini dia. Lu gak bakalan dizalimin nih hari. Fama ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Itu kartu ditaruh di timbangan kebaikan dia, maka itu semua kesalahan dia tuh khalas, kalah berat dengan timbangan la ilaha illallah. Karenanya itu Rasulullah SAW pernah ditanya oleh Sayyidina Abu Hurairah. Abu Hurairah, beliau disabdakan oleh Nabi Muhammad SAW itu tentang kalimat la ilaha illallah. Aisyul hadis ada? Man qala la ilaha khalisan mukhlisan. Ada sih. Itu di dalam hadis disebutkan, man qala la ilaha illallah khalisan min qalbih dakhala al-jannah. Yang mengucap la ilaha illallah dengan tulus. Sayyidina Abu Hurairah, dia nanya, ya Rasulullah, man as'adun nas bi syafa'atik yaumil qiyamah? Siapa orang yang paling beruntung dapat syafaatmu di hari kiamat? Rasul bilang, ini saya emang udah nunggu pertanyaan ini, nggak ada yang nanya. Saya yakin nggak ada yang nanya kecuali Abu Hurairah yang bakalan nanya. Soalnya Abu Hurairah ini orangnya selalu penasaran, nanyanya tuh macam-macam. Bilang, siapa orang yang paling beruntung dengan syafaatmu besok hari kiamat? Maka Rasulullah bilang, ya Abu Hurairah, yang paling beruntung dengan syafaatku besok di hari kiamat, man qala la ilaha illallah khalisan mukhlisan min qalbih. Yang membaca la ilaha illallah dengan ikhlas, tulus dari dalam hatinya, murni dari dalam hatinya. Terus dia tanya, ya Rasulullah, wa ma ikhlasuha? Apa kemurniannya, apa ketulisannya, keikhlasan dari kalimat tersebut? Keikhlasan dari kalimat la ilaha illallah, kalimat la ilaha illallah yang tulus itu, an tahjuzahu an maharimillah. Kalau kalimat itu bisa mencegah dia dari hal yang diharamkan oleh Allah, nah itu berarti ikhlas. Nah, kita sekarang ucap la ilaha illallah. Apakah la ilaha illallah berhasil mengcover mata kita dari yang haram? Apakah la ilaha illallah berhasil menjaga telinga kita dari yang haram?
Apakah la ilaha illallah berhasil menjaga lisan kita dari yang haram, tangan kita dari yang haram, kaki kita, perut kita, aurat kita dijaga dari yang haram? Kalau berhasil berarti itu la ilaha illallah murni, asli, tulus kita ucapkan. Kalau kagak ya berarti belum beres kalimat yang kita ucapkan itu. Makanya perbanyak dan hayati dan amalkan kalimat la ilaha illallah. Dan la ilaha illallah itu agung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Enggak boleh sembarangan. Makanya dulu tuh pernah ada siapa namanya? Hibbi Rasulillah. Siapa tuh namanya? Usamah bin Zaid bin Harithah. Usamah bin Zaid bin Harithah, dia pernah ditugasin melakukan dalam sebuah jihad. Tahu-tahu jumpa dengan seseorang non muslim, musyrik, begitu. Maka begitu dalam pertempuran akan dibunuh, orang tersebut akan dikalahkan. Tahu-tahu itu orang bilang la ilaha illallah, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Dia ngucap 2 kalimat syahadat. Usama bilang, ente ngucap itu cuma buat ngelindungi ente dari pedang doang. Dibunuh Usama bin Zaid. Begitu dengar beritanya, didengar oleh Rasulullah SAW, Rasulullah marah. Ya Usama, engkau bunuh dia setelah dia ngucap la ilaha illallah. Fama tasna' bila ilaha illallah yaumil qiyamah. Engkau membunuh dia setelah dia mengucap la ilaha illallah. Bagaimana engkau menyikapi la ilaha illallah besok di hari kiamat? Marah betul Rasulullah SAW kepada Usamah bin Zaid. Sampai Usamah itu dia takut, dia nangis berhari-hari. Sampai dia bilang, andai waktu itu saya belum masuk Islam. Saya pengennya tuh waktu ada kejadian itu saya belum masuk Islam. Biar kenapa? Setelah saya bikin dosa gede itu baru saya masuk Islam. Sebab Islam yahdimu ma qablahu, mengikis habis dosa-dosa yang terjadi sebelumnya. Jadi kalau saya udah masuk Islam, khalas terkikis habis itu dosa, katanya Usamah bin Zaid. Udah kapok deh setelah itu Usamah bin Zaid. Sebab kalimat la ilaha illallah ini itu mahal harganya. Jadi nggak boleh disembarangin. Itu man qala umirtu an uqatilan nas hatta yashhadu alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa yuqimus shalah wa yu'tuz zakah wa idza fa'alu dzalik asamu minni dima'ahum wa amwalahum illa bihaqqil Islam wa hisabuhum 'ala Allah. Hisabuhum 'ala Allah. Saya diperintahkan untuk memerangi orang-orang musyrikin hingga mereka mengucap la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, mendirikan salat, ya, mengeluarkan zakat. Kalau mereka udah lakukan itu semua, ya berarti mereka sudah mengamankan, udah selamat, nggak boleh diganggu, darahnya nggak boleh diganggu, hartanya nggak boleh diganggu kecuali dengan hagil Islam. Apa hagil Islam? Ya kalau dia bunuh diqisos. Kalau waktunya zakat harus dikeluarkan harta zakatnya tersebut, hagil Islam itu. Lain daripada itu nggak boleh diganggu, la darahnya wala hartanya nggak boleh diganggu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya kalau ada orang yang berani macam-macam ngeganggu ahli la ilaha illallah, itu dosanya gede. Dalam hadis, man a'ana ala qatli muslimin walau bi syatri kalimah laqiyallah wa maktub fi jabinih ayis min rahmatillah. Yang punya andil di dalam terbunuhnya seorang muslim, walaupun bentuk andilnya dengan setengah kalimat, besok hari kiamat dia menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala, tertulis di jidatnya ini orang tidak ada harapan baginya dari rahmat Allah. Hari kiamat setan, iblis ngelihat Allah bagi-bagi rahmatnya, sampai iblis berkata, kali saya diampunin. Itu iblis. Tapi orang yang membunuh punya andil dalam terbunuhnya seorang muslim, dia tidak ada harapan, nggak punya harapan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala, nggak ada harapan baginya. Itu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu zawalus samawat wal ard, hilangnya, musnahnya, hancurnya langit dan bumi, itu lebih ringan di sisi Allah Subhanahu wa taala ketimbang seseorang membunuh muslim lain secara terzalimi. Dia bunuh muslim lain secara terzalimi, itu dosanya gede. Wala yazalu rajul fi fushatin min dinih ma lam yusib daman harama. Senantiasa seseorang berada di dalam kelapangan Islam
selama dia tidak menumpahkan darah orang lain. Tapi kalau dia udah ngebunuh orang lain, habis loh, habis. Hatta bentuk andilnya dengan setengah kalimat. Oh, dia merencanakan pembunuhan, merencanakan untuk matiin seorang muslim. Habis sudah, celaka orang tersebut. Sehingga tuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bilang di dalam hadis, "Man qatala dhimmiyan lam yarah raihatal jannah." Yang punya andil, yang ngebunuh seorang kafir, dia membunuh orang non muslim yang zimmi, yang dilindungi oleh negara. Ya, dia membunuh seorang kafir non muslim yang zimmi, dilindungi oleh negara, maka orang macam begini, muslim ini nggak bakalan mencium aromanya surga. Aromanya surga tuh tercium dari jarak 500 tahun. Kalau dia di hari kiamat mencium, ini ada wangi surga. Mana surganya? Kamu jalan 500 tahun lagi ketemu surga. Itu dia. Artinya kalau dia nggak mencium harumnya surga, ini orang jauh banget dari surga, nggak masuk ke dalam surganya Allah Ta'ala. Ini membunuh seorang kafir, seorang non muslim, ya, yang diamankan, yang dilindungi oleh negara. Bagaimana kalau dia punya andil membunuh muslim lain? Membunuh kucing aja, apa namanya, ya bukan kita demen kucing, kagak, Anda juga pegel sama kucing, begitu, pegel, ya. Membunuh kucing aja itu dalam Sahih Bukhari, ada seorang wanita yang dimasukkan oleh Allah Ta'ala ke dalam neraka gara-gara dia ngurung kucing. Itu kucing dia kurung, nggak dia kasih makan, ataupun juga nggak dilepaskan untuk nyari makan sendiri. Dia kurung aja sampai mati itu kucing. Dia telantarin tuh kucing sampai mati. Akhirnya Allah Ta'ala siksa wanita tersebut akibat kejahatannya terhadap kucing. Bagaimana kalau kejahatannya terhadap manusia? Hatta non muslim, hatta non muslim. Dulu tuh Nabi Ibrahim tuh dia kagak makan kecuali bareng sama tamu. Ada satu kali tuh tamu bertamu sama dia. Pokoknya orang tuh taunya Nabi Ibrahim gak makan kecuali sama tamu. Tamu datang ke rumahnya, ke negeri itu tersebut. Saya dengar kamu suka jamu tamu. Ayo kasih saya makan. Saya minta dijamu. Baik. Tapi saya minta, mau tahu agama kamu apa? Kamu nyembah Allah gak? Oh enggak. Bilang kalau kamu mau saya jamu, masuk Islam dulu. Beriman nama Allah Ta'ala. Bilang kagak mau, saya tidak mau. Maka itu orang pergi. Nabi Ibrahim bilang kalau kamu nggak mau masuk Islam, ya udah saya nggak mau jamu kamu. Nggak berapa lama Allah Ta'ala turunkan wahyu kepada Nabi Ibrahim. Ibrahim, ini orang udah kafir sama saya ini udah puluhan tahun. Dia berurusan sama saya, nggak beriman sama saya puluhan tahun. Dan selama puluhan tahun saya nggak pernah stop dia punya rezeki. Baru hari ini saya kirim dia kepada engkau. Saya wakilkan rezekinya dia melalui engkau. Engkau nanya macem-macem. Mau nyalurin rezekinya Allah Ta'ala pakai syarat macem-macem. Aduh. Nabi Ibrahim ditegur begitu, langsung dia cari tuh orang di kota. Bilang, ente fulan, ayo sini. Ayo saya jamu ke rumah saya. Bilang, oh nggak bisa. Tadi saya minta jamu, kamu nggak mau jamu, pakai syarat macam-macam. Sekarang kamu maksa. Kenapa? Kamu maksa. Bilang terus terang, gara-gara kamu saya ditegur oleh Allah Ta'ala. Allah Ta'ala bilang ini orang nggak beriman sama saya, bikin jahat, bikin dosa kepada Allah Ta'ala puluhan tahun, nggak pernah dikurangin rezekinya. Baru hari ini doang melalui Nabi Ibrahim, dia mau di-cut dia punya rezeki. Saya ditegur gara-gara kamu oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Bilang Tuhan kamu menegur kamu gara-gara saya. Masya Allah, ya akhir Tuhan, ya akhir Rabb. Ma'had kama. Ya akhir Tuhan. Masya Allah, baik banget Tuhanmu. Khalas, mulai sekarang saya ikut ajarannya kamu. Dia beriman kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Nah artinya nih sekarang nih kalimat la ilaha illallah tuh gede. Ya, jangan disembarangin. Kan di Sahih Bukhari itu ada wanita penjahat. Dia masuk neraka gara-gara nyiksa kucing. Gimana kalau dia nyiksa orang? Dia bikin orang mati, dia bikin orang meninggal dunia gara-gara ulahnya dia. Bagaimana tuh kira-kira tuh? Di dalam riwayat yang lain ada seorang wanita dimasukin surga gara-gara ngidupin anjing. Ada seekor anjing
udah menjulurkan lidahnya keluar saking kehausan, udah mau mati, akhirnya dibawain air dari sumur tuh dengan terompanya dia diminumin. Sampai tuh anjing tuh segar lagi dan dia bisa lanjutkan hidupnya, anjing tersebut. Berkat kebaikan wanita pendosa ini kepada seekor anjing, Allah Ta'ala ampunin dosanya wanita itu, dimasukin surga karena kebaikannya terhadap seekor anjing. Apalagi kalau kebaikan itu terhadap manusia dia tujukan. Kejahatan kepada makhluk hidup ada catatannya. Mencelakakan seseorang, bikin orang masuk ke dalam neraka, ngejahatin makhluk hidup, apalagi manusia, apalagi orang yang ngucap la ilaha illallah. Dan juga kebaikan kepada makhluk hidup ada catatannya, ada pahalanya. Kepada seekor anjing dia bikin baik, masuk surga. Gimana kalau dia bikin baik kepada manusia? Gimana kalau dia berbuat baik kepada kepada orang-orang muslim? Itu Nabi waktu di rumahnya Abu Ayyub Al-Ansari, Nabi Muhammad SAW bilang sama Abu Ayyub bawain makanan. Gitu. Waktu dibawain makanan, Nabi bilang, "Ya Abu Ayyub, panggil dari tokoh Madinah 10 orang non muslim, suruh makan bareng sama saya," kata Rasulullah. Diajakin makan bareng sama Rasulullah. Non muslim diundang makan sama Nabi Muhammad. Makan, Nabi makan bareng sama mereka. Udah gitu kelar makan, tuh makanan masih penuh, masih bersisa. Keluar mereka, "Ya Abu Ayyub, panggil lagi 10 orang lagi atau 15 orang lagi. Datang makan non muslim." Terus keluar, makanan masih banyak. Sampai totalnya 70 orang. Itu katanya Abu Ayyub, 70 orang itu makanan masih tetap bersisa. Dan sungguh orang-orang yang datang tuh yang non muslim yang makan sama Rasulullah, ketika mereka makan tidak mereka keluar, melainkan semuanya udah masuk Islam. Berkatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tuh Nabi, orang makan bareng sama dia masuk Islam. Non muslim diundang makan sama Nabi Muhammad masuk Islam. Masya Allah, ngislamin orang, nggak kayak yang sekarang ya, ustadz gadungan begitu. Yang muslim dikeluarkan dari Islam, ya, dikafirkan, disyirikkan, dibid'ahkan, dikeluarkan dari Islam, dihalalkan darahnya. Ya. Itu orang-orang yang pada menghalalkan darah itu asal mulanya, oh ini syirik, oh ini bid'ah. Kalau syirik berarti kafir, kalau kafir berarti di neraka, kalau di neraka darahnya halal, boleh dibunuh. Dibunuhin deh orang muslim deh. Yang Islam dulu yang dia sikat, yang dia habisin, seolah-olah la ilaha illallah nggak ada harganya. Dia takbir la ilaha illallah, Allahu akbar, yang dibunuh sama dia orang la ilaha illallah. Yang dibunuh orang yang ngucap la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ada Nabi pernah ditanya sama satu orang, ya Rasulullah, ada orang berjihad biar dibilang pemberani, pahlawan, kesatria. Ada lagi yang berjihad untuk meraih harta rampasan perang. Ada lagi yang berjihad untuk ini dan itu. Yang mana yang fisabilillah? Masuk kategori fisabilillah itu yang mana? Dibilang kata Nabi, man qatal litakun kalimatullah hiyal ulya, yang berjihad untuk meninggikan kalimat Allah, mengangkat citra la ilaha illallah, fahuwa fisabilillah. Untuk mengangkat citra la ilaha illallah fahuwa fisabilillah. Nah ini sekarang ngaku jihad tapi dia merusak, mencoreng citra la ilaha illallah, ngejatuhin umat Islam, ngancurin umat Islam. Jihad apaan itu? Udah gitu yang dibunuhin umat Islam. Gara-gara apa? Nggak sesuai dengan otaknya dia, beda haluan politik, ya, beda pemikiran, beda mazhab, beda pendapat ulamanya. Begitu khalas, kalau ente beda amanah, ente nggak menyetujui jalannya ana, berarti ente kafir, darah ente halal. Waliyadzubillah min dzalik. Nah ini bukan mengangkat citra Islam, tapi ngancurin citra Islam. Siapa namanya tuh? Dulu tuh Salahuddin Al-Ayyubi, waktu dia berhasil merebut Baitul Maqdis dalam peperangan yang beliau lakukan itu rajanya, panglima dari kaum musyrikin, panglimanya Nasara, mereka itu kebetulan terkena sakit keras. Maka akhirnya Salahuddin Al-Ayyubi dengar begitu, dia mengirim dokter pribadi yang terbaik yang dia punya dulu ke
kemajuan dalam ilmu kedokteran ada di tangan umat Islam. Maka Salahuddin Al-Ayyubi, dia mengirim dokter pribadi terbaik yang dia punya untuk ngobatin itu panglima perang yang memerangi. Dia kirim dokter terbaiknya yang dia punya untuk mengobati panglima non-muslim yang memerangi muslimin. Ayo kirim, ayo stop dulu perangnya, kirim dokternya. Tahu nih orang kalau sembuh bakal merangin dia, tapi enggak, obatin, sembuhkan. Enggak kayak sekarang, oh giliran perang sama satu negara tertentu semuanya dicap, stop, di embargo kesehatan, biarin pada sakit, embargo bahan pangan, biarin pada kelaparan, di embargo bahan bangunan, biarin pada hancur rumah-rumahnya. Khalas, semuanya dia habiskan. Ini Salahuddin Al-Ayyubi, dia kirim dokter terbaiknya dia untuk ngobatin panglima non muslim yang memerangi dia. Hakadha, di tangan orang-orang yang semacam ini datang kemenangan umat Islam. Berdiri khilafah Islamiyah di tangan orang-orang yang semacam begini, bukan di tangan orang-orang yang menganggap nyawa manusia kayak nyawanya tikus, kayak nyawanya semut, injek aja, habisin aja, begitu, pukul rata semuanya, habisin. Ya, yang ikut-ikutan ini pokoknya yang nggak setuju, habisin, matiin. Kita apa namanya? Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kita nih diajarin untuk menjadi anak Adam yang terbaik. Itu anak Adam ada siapa? Satu itu namanya Gabil sama Habil. Yang ngebunuh siapa namanya? Yang membunuh siapa namanya? Gabil. Yang dibunuh siapa namanya? Habil. Nah, ada orang ngikutin mazhabnya Gabil. Ada lagi satu orang lain ngikutin mazhabnya Habil. Gabil itu mazhabnya dia, alirannya dia, bunuh orang, cincang, habisin. Ya, nggak mau nurut sama nafsunya saya, sama pendapatnya saya, sama pemikiran saya, matiin. Itu Gabil mazhabnya dia. Ada juga orang ngikutin mazhabnya Habil. Apa? La imbasatta ilayya yadaka litagtulani ma ana bibasitin yadiya ilaika liagtulak. Kalau engkau ulurkan tanganmu kepada saya, mau matiin saya nggak bakal ngulurin tangan saya untuk membunuh kamu. Kenapa? Penakut, pengecut. Lah, ama ente enggak. Inni akhafullah. Saya takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya takut sama Allah Subhanahu wa taala. Lu gua kagak takut. Enggak ada. Tapi takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi orang tuh yang begitu pada enggak takut sama Allah Subhanahu wa taala. Mengatasnamakan la ilaha illallah, mengatasnamakan Islam, wal Islam mental dari dia, jauh daripada orang-orang yang semacam itu, wal iyadzubillah min dzalik. Ya, mudah-mudahan Allah taala berikan taufik kepada kita, dijadikan kita sebagai orang-orang yang bisa menghargai kalimat la ilaha illallah. Orang kalau nggak menghargai kalimat la ilaha illallah, bagaimana dia mau meninggalnya la ilaha illallah? Itu umumnya orang yang udah sembarangan ya, menganggap remeh kalimat la ilaha illallah, sembarangan mengkafirkan orang yang ngucapin la ilaha illallah, menghalalkan darah mereka. Biasanya tuh orang meninggalnya tanpa la ilaha illallah, biasanya begitu. Matinya dia biasanya jauh dari la ilaha illallah. Itu man kafara musliman faqad kafar, kata Rasulullah. Yang ngafirin muslim lain, dia yang jadi kafir. Minimal tuh ya Islam dicabut dari dia di akhir hayatnya, wal iyadzubillahi min dzalik. Ya Allah, mudah-mudahan kuatin kalimat la ilaha illallah. Allahumma tsabbit ilmaha fi qulubina, ya, waghfir biha dzunubana birahmatika ya arhamar rahimin wa judika ya ajwadal ajwadin.